Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, terkhusus lebih ilmu agama. Alhamdulillah ya, kita kembali dipertemukan dalam kelas di pelajaran akhlak hari ini, insyaallah. Nah, semuanya udah siap ya? Siap semuanya? Bukunya sudah? Sudah disiapkan bukunya? Nah, hari ini insyaallah kita masuk ke pelajaran bab pertama. Sebelumnya Ustadz sedikit ingin membahas tentang muqaddimah yang ada di buku. Nah, jadi di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ikhlas ya. Nah, hari ini insyaallah kita belajar bab pertama, insyaallah hak-hak seorang hamba. Nah, hak sesama muslim. Nah, saya lanjutkan ya. Insyaallah perhatikan semuanya. Insyaallah hari ini kita akan membahas hadis yang pertama. Itu bab pertama, hadis tentang hak sesama muslim. Ya, sebelumnya Ustaz ingin menjelaskan sedikit tentang muqaddimah yang ada di buku ini. Ya, jadi di dalam muqaddimah ini ya dijelaskan bahwasanya seorang hamba ya itu dikatakan hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak hanya menunaikan hak-hak Allah. Seorang hamba itu dikatakan bertakwa kepada Allah ketika dia tidak hanya memperhatikan dan menunaikan hak-hak Allah, akan tetapi dia juga menunaikan hak-hak hamba Allah ya. Jadi di buku ini dijelaskan bahwasanya sebagian orang menganggap bahwasanya yang dinamakan ketakwaan itu hanya menjalankan hak-hak Allah. Ketika dia bisa beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi di sisi lain dia lupa bahwasanya ada hak-hak lain yang harus dia tunaikan, yaitu hak kepada hamba Allah. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan dan dalam hadis bahwasanya hak itu tidak hanya yang harus kita tunaikan, itu tidak hanya hak Allah, akan tetapi di dalam beribadah juga di dalamnya terdapat hak hamba Allah yang harus kita tunaikan ya. Seperti yang dijelaskan di dalam buku ini. Nanti antum baca ya muqaddimahnya, bahwasanya perlu dan penting bagi kita untuk juga memperhatikan masalah hak-hak hamba Allah ya. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya sebagian orang ya menganggap bahwasanya ketakwaan itu hanya menunaikan hak-hak Allah. Nah, tetapi mereka lupa bahwasanya ada hak lain yang harus ditunaikan, yaitu hak kepada hamba-hamba Allah. Ya, seperti yang hari ini insyaallah kita akan pelajari, yaitu hak sesama muslim ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Dan ketika seseorang hanya memperhatikan hak-hak Allah, menunaikan ibadah, akan tetapi dia lupa kepada hak hamba Allah, dia lupa untuk berakhlak yang bagus kepada sesama manusia, maka amalan yang dia lakukan itu bisa jadi dihapuskan ya. Sebagaimana dijelaskan di sini bahwasanya inna su'al khuluqi yufsidul amal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal, sebagaimana kama yufsidul khallu al asal, sebagaimana cuka itu bisa merusak madu ya. Kemudian juga dijelaskan di sini ya. Kalau misalkan antum mau lihat di halaman 9 ya. Di halaman 9 itu dijelaskan di hadis yang paling bawah. Bisa antum lihat ya. Dikasih tanda supaya nanti antum pelajari hadisnya ya, dibaca lagi. Kasih tanda di sampingnya, di bulat ya, bahwa ini menjelaskan bahwasanya kita
diperintahkan untuk memperhatikan hak hamba Allah ya. Selain kita diperintahkan untuk menunaikan hak Allah, kita juga diperintahkan untuk menunaikan hak hamba Allah. Nah, dijelaskan di dalam hadis ini, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah bahwasanya ada seorang perempuan ya, tusallil lail wa tasuman nahar ya, bahwasanya seorang perempuan tadi rajin beribadah ya, salat malam kemudian berpuasa di siang harinya, wa fi lisaniha syai'un ya, halaman selanjutnya dilihat, dan di dalam lisannya, di dalam lidahnya itu ada sesuatu yang menyakiti orang di sekitarnya. Nah, jadi ceritanya ya, ada perempuan tadi, bahwasanya perempuan tadi ini hanya memperhatikan hak Allah ya, hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi dia lupa untuk menunaikan hak sesama manusia, yaitu berakhlak yang bagus. Nah, jadi perempuan tadi beribadah kepada Allah, akan tetapi dia lupa untuk menunaikan hak sesama manusia, yaitu berakhlak yang bagus. Dijelaskan di sini bahwasanya lisannya itu ya menyakiti orang-orang di sekitarnya, ya, menyakiti tetangganya. Salitoh, tajam, ya, lisannya itu suka menyinggung perasaan orang lain. Ya. Maka kata Rasulullah, la khayra fiha. Ya. Kata Rasulullah, perempuan ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya finnari, dia di dalam neraka, karena dia melalaikan hak hamba Allah. Ya, kemudian dijelaskan bahwasanya ada seorang lagi, inna fulanah, seorang perempuan yang lain, tusallil maktubah wa tasumu Ramadan. Dia menjalankan ibadah yang wajib ya. Yang wajib saja, kemudian ibadahnya itu hanya menunaikan yang wajib ya. Di sini dijelaskan tusallil maktubah, menjalankan sholat yang diwajibkan, wa tasumu Ramadan, dan berpuasanya yang puasa yang diwajibkan, wa tatasaddaq, dan bersedekah ya, bil aswari, dan bersedekah dengan beberapa potong susu kering ya, dijelaskan di sini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang kedua ini dijelaskan bahwasanya dia amalannya itu hanya menjalankan amalan yang wajib saja ya. Adapun yang pertama tadi dia menjalankan tusallil lail ya, salat malam, kemudian puasa di siang hari, puasa sunnah maksudnya ya. Nah, perempuan yang kedua ini bisa dikatakan bahwasanya ibadahnya itu hanya yang wajib. Ya, kemudian apa? Akan tetapi walaisa laha syai'un ghairuhu. Tidak ada ibadah selain ibadah wajib, maksudnya ya tidak ditambah dengan ibadah sunnah ya. Wala tu'zi ahadan. Akan tetapi wanita yang kedua ini dia tidak menyakiti seorang pun, ya, tidak menyakiti seseorang pun ya. Dia menjalankan hak Allah, yaitu ibadah yang wajib, kemudian dia juga menjalankan hak hamba Allah, yaitu tidak menyakiti perasaan orang lain, kemudian menjalankan hak-hak yang lain. Maka apa kata Rasulullah? Qala hiya fil jannah, dia di dalam surga. Nah, ini sedikit tentang muqaddimah, tentang pentingnya kita berakhlak yang bagus, sama pentingnya ketika kita beribadah pada Allah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan dua hak ya. Jangan sampai kita ya memperhatikan hak Allah, akan tetapi kita lupa bahwasanya hak-hak hamba Allah itu dilalaikan ya. Kita lupa dengan menjalankan hak-hak hamba Allah. Nah, dan insya Allah di materi hari ini kita insya Allah membahas tentang hadis tentang hak sesama muslim. Sebelumnya Ustaz ingin menjelaskan ya bahwasanya buku yang kita pelajari ini Syarhu Kitabul Jami'. Ya. Penjelasan Kitabul Jami'. Kitabul Jami' itu adalah bagian ya, Kitabul Jami' itu bagian dari buku Bulughul Maram. Ya, ada juga ini. Kalau misalkan antum mau baca lagi nanti di halaman 21 ya. Di halaman 21 dijelaskan bahwasanya buku ini adalah penjelasan tentang bab jami', Kitabul Jami' yang ada di dalam buku Bulughul Maram. Jadi bukunya ini buku Bulughul Maram, dan buku Bulughul Maram ini ya buku tentang fikih ya. Kalau antum tahu bahwasanya buku Bulughul Maram itu tentang fikih, akan tetapi di akhir bab ya
pengarang yaitu Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan Kitabul Jami', ya, bab terakhir tentang apa? Adab-adab, ya. Jadi seakan-akan beliau itu menjelaskan, ya. Beliau seakan-akan ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Bulughul Maram itu tadi buku apa? Buku tentang fikih, ya. Nah, ketika seseorang itu sudah menguasai tentang fikih dan ilmu-ilmu lainnya, maka hendaknya dia memperhatikan masalah apa? Al-akhlaq, memperhatikan masalah adab, sehingga pengarang yaitu Ibnu Hajar memasukkan ke dalam bukunya yaitu Bulughul Maram setelah bab-bab tentang fikih dan hukum-hukum, maka di akhir bab beliau masukkan bab adab, ya, tentang akhlak. Ya, seakan-akan beliau memberitahu kepada pembaca bahwasanya ketika kita sudah menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih dan ilmu-ilmu lainnya, maka hendaknya seseorang juga memperhatikan masalah akhlak dan adab. Karena apa? Karena ilmu itu bisa jadi bumerang atau senjata makan tuan kalau misalkan seseorang yang mempelajari ilmu itu tidak ikhlas dan tidak mempelajari masalah adab, sehingga ilmu yang dia ketahui itu bisa menjerumuskan dia kepada kesombongan, ya. Kalau ilmu itu tidak didasari dengan ikhlas, maka ilmu tadi bisa membuat dia termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat, ya. Karena apa? Dia dengan ilmunya tadi dia sombong. Makanya di akhir bab Bulughul Maram ini, kitab Bulughul Maram, di akhir babnya beliau Ibnu Hajar memasukkan bab tentang adab dan akhlak, ya. Nah, baik, kita masuk ke dalam materi pertama di buku ini, yaitu hadis yang pertama yang terdapat di dalam Kitabul Jami'. Hak sesama muslim. Dilihat bukunya halaman 25. Halaman 25. Udah? Nah, seperti biasa kita baca dulu ya. Baca semuanya, baca sama-sama seperti di dalam kelas ya, dengan suara yang keras. Bismillah. An Abi Hurairah qala. An Abi Hurairah qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Iya, mahunna ya Rasulullah. Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Maka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza kafan sahlahu. Wa idza stansahaka fansahlahu. Wa idza 'afata fahamidallaha fashammithu. Wa idza 'afata fahamidallaha fashammithu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata Wa idza mata fatba'hu. Nah, dengarkan semuanya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim. Nah, hakul muslim, hak seorang muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada sittun. Ada 6. Ya, di hadis ini dijelaskan bahwasanya hak itu ada 6.
Nah, semuanya tulis ya, siapkan buku catatannya. Nah, an-nuqtah al-ula, poin yang pertama, tulis setiap orang muslim mempunyai hak setiap orang muslim mempunyai hak. Ini poin yang pertama. Nah, tulis ya. Poin yang pertama, setiap orang muslim mempunyai hak. Nah, saya jelaskan sebagaimana yang tadi dijelaskan ya, bahwasanya kita diperintahkan tidak hanya memperhatikan hak Allah, akan tetapi kita juga harus memperhatikan hak hamba Allah, terlebih khususnya seorang muslim. Jadi seorang muslim itu mempunyai hak ya, setiap orang muslim mempunyai hak. Yang pertama, setiap orang muslim ya. Jadi orang muslim ini umum. Setiap orang yang mengaku bahwasanya dia muslim dan tidak keluar dari Islam maka disebut orang muslim, sehingga dia mempunyai hak siapapun dia. Maksudnya umum ini adalah semua orang yang mengaku dirinya muslim. Dan bersyahadat tentunya ya. Kemudian semua orang yang mengaku dirinya muslim bersyahadat umum. Ya, maksudnya umum di sini siapa saja ya, tidak terkecuali ya. Walaupun orang muslimnya ini tadi baik ataupun jahat ya. Jadi setiap orang yang bersyahadat dan mengaku dirinya muslim itu umum, semuanya ya. Muslim, baik itu dia muslimnya muslim yang baik ataupun muslim yang jahat, atau dia orang yang berdosa, maka dia mempunyai hak semuanya ya, tidak terkecuali ya. Semua orang yang muslim itu mempunyai hak umum. Maksudnya apa? Entah itu orangnya baik ya, orangnya menjauhi hal-hal yang membuat dosa, ataupun orang yang jahat, orang yang berbuat dosa, maka semuanya ketika dia tidak keluar dari Islam, maka semuanya mempunyai apa? Hak. Ya, jadi kita ketika melihat seorang muslim, maka kita harus menunaikan haknya dia ya. Tidak peduli apakah orang tadi itu adalah orang yang baik ataupun orang yang berbuat dosa ya. Jadi jangan hanya menunaikan hak kepada muslim yang baik saja, akan tetapi kita lihat muslim yang walaupun dia berbuat dosa maka dia tetap mempunyai hak karena dia seorang muslim. Dijelaskan di sini hakul muslim, semua orang yang Islam ya. Dijelaskan oleh Rasulullah di sini orang yang Islam. Kalau antum mau lihat di bukunya itu halaman 26 ya. Halaman 26 paragraf yang pertama ya. Dijelaskan di situ ungkapan ini bersifat umum. Maksudnya ungkapan muslim di dalam hadis itu bersifat umum.
mencakup setiap individu muslim, baik muslim yang baik keislamannya maupun muslim yang kurang baik dalam berislam. Ya, bisa antum lihat nanti di buku ya. Jadi kita tidak mengkhususkan perlakuan atau penunaian hak itu tidak hanya kepada muslim yang baik saja, kan, tetapi semua orang muslim dia mempunyai hak ya. Maka ketika seseorang itu muslim, maka kita harus menunaikan haknya ya. Kecuali di dalam penunaian hak itu terdapat hal-hal yang membuat kita menghalangi kita untuk menunaikan haknya. Contohnya misalkan di dalam buku dilihat paragraf kedua. Paragraf yang kedua di sana dijelaskan ya asal hukum dari seorang muslim itu adalah ditunaikan haknya ya, dan dapat gugur ketika ada penghalang. Misal seorang muslim mengundang muslim lainnya untuk menghadiri acara walimah. Nah, ini hak yang pertama nanti ya kita pelajari, bahwasanya ketika seseorang itu mengundang kita, seorang muslim itu mengundang kita, maka kita harus menjawab undangannya, menghadiri undangannya. Nanti di hak yang kedua ya. Maka namun ketika di acara walimah tadi terdapat hal-hal yang berbau maksiat, maka gugurlah hak dia untuk ditunaikan. Ya, jadi tidak lagi kita wajib menunaikan undangan tersebut, ya, hak tersebut. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Dari poin yang pertama tadi, yang pertama tentang muslim ya. Jadi semua muslim itu berhak untuk ditunaikan haknya. Kemudian yang kedua, makna hak. Jadi apa itu hak? Di dalam buku dijelaskan ya. Di paragraf yang terakhir halaman 26. Dilihat paragraf terakhir halaman 26. Di sana dijelaskan, adapun yang dimaksud hak di sini adalah perkara ma la yambaghi tarkuhu. Adalah perkara apa-apa saja yang tidak semestinya ditinggalkan, yang semestinya tidak ditinggalkan. Tulis, makna hak adalah ma la yambaghi tarkuhu. La yambaghi tarkuhu artinya yang semestinya tidak ditinggalkan. Ya. Dan ini bisa jadi dua, ya. Yang semestinya tidak ditinggalkan bisa jadi wajib atau mustahab. Nah, jadi hak ini adalah yang semestinya tidak ditinggalkan. Ma la yambaghi tarkuhu.
Kalau misalkan antum mau baca tadi di halaman 26 paragraf terakhir. Yang semestinya tidak ditinggalkan, ya. Di situ dijelaskan, ya, yang semestinya tidak ditinggalkan. Bisa jadi hak yang dimaksud adalah perkara yang wajib, bisa jadi pula perkara yang mustahab atau sangat ditekankan sehingga mirip dengan perkara-perkara yang wajib. Nah, ditulis uktubu tulis garis kedua dari poin pertama, ya, yaitu tentang makna hak. Hak adalah sesuatu yang semestinya tidak ditinggalkan, dan bisa jadi hak ini bermakna wajib, bisa juga bermakna mustahab, ya. Nanti dijelaskan, ya, seperti halnya menjawab salam, kemudian memenuhi undangan, ya, bisa wajib, bisa mustahab, bisa sunnah. Kemudian garis ketiga, ya, hakul muslimi alal muslimi, berapa tadi di sini dijelaskan dalam hadisnya? Sittun. Apa artinya sittun? Ada 6, ya. 6. Ada 6. Nah, bilangan 6 ini, ya, bukan maksudnya membatasi, ya. Bukan membatasi hanya ada 6, ya. Bilangan yang disebutkan tadi atau 6, ya, hak muslim ada 6, ya. Bilangan ini bukan bermaksud untuk membatasi. Jadi bilangan yang disebutkan di dalam hadis ada 6 hak muslim, itu bukan membatasi hak muslim cuman ada 6, ya. Akan tetapi apa? Menunjukkan perhatian, ya. Nah, bilangan yang disebutkan yaitu 6 di dalam hadis tadi, hakul muslimi alal muslimi sittun, ya. Hak seorang muslim dengan muslim lainnya ada 6. Bilangan ini bukan bermaksud untuk membatasi, ya. Jadi hak-hak seorang muslim itu bukan hanya ada 6 ini, ya. Akan tetapi maksud di hadis ini ada 6 adalah hal tersebut, yaitu disebutkan 6 perkara ini menunjukkan perhatian kepada 6 perkara atau hak yang disebutkan dalam hadis. Nah, katabtum ya syabab, sudah ditulis semuanya? Nah, lanjutkan.
Khalas. Ini semua ada di buku ya. Kalau antum baca bukunya, ya, ini ringkasannya. Nah, saya hapus ya. Nah, jadi di poin pertama tadi dijelaskan bahwasanya setiap muslim ya itu mempunyai hak ya. Siapapun orangnya ketika dia berstatus muslim ya, baik dia orang yang taat dalam menjalankan keislamannya ataupun dia orang yang kurang taat ya, maka dia mempunyai hak yang harus kita tunaikan. Jadi jangan sampai kita hanya menunaikan hak-hak muslim yang taat saja ya, tidak memperhatikan muslim yang tidak taat, sehingga muslim yang tidak taat ini tidak tergerak hatinya untuk berbuat baik ya. Sebagaimana nanti kita lihat, hak yang pertama adalah salam. Maka kita harus ketika bertemu seorang muslim, maka kita harus mengucapkan salam ya. Dan seperti poin yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya semua orang muslim ya, tidak terkecuali apakah muslimnya itu baik ataupun jahat, kita berikan salam ya. Itu hak seorang muslim ya. Nanti kita jelaskan. Jadi poin yang kedua hari ini tentang hak pertama. Hak pertama yang ada di dalam hadis, yang dijelaskan di dalam hadis adalah apa? Assalam. Salam. Iza laqitahu fasallim alaihi. Lihat halaman 27. Halaman 27. Yang pertama, itu hak yang pertama adalah salam. Mengucapkan salam ya. Hak pertama seorang muslim di dalam hadis maksudnya ya adalah ketika kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk memberi salam. Nah, kemudian dijelaskan di bawahnya ini adalah keutamaan dari salam. Keutamaan salam. Ya, sebagian kita sudah pelajari di kelas 1 ya. Sudah kita pelajari keutamaan salam ya. Diulang lagi di sini. Dijelaskan di sini di hadis ya. Bisa dilihat ya halaman 27 ini. Di hadis la tadkhulunal jannah. Nah, hadisnya sudah kita pernah pelajari ya. Langsung Ustaz tulis keutamaannya. Tulis ya. Keutamaannya ciri orang yang beriman. Dilihat hadisnya, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman ya. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna hatta tahabbu, sampai kalian bisa berkasih sayang ya. Bagaimana caranya berkasih sayang? Awala adullukum ala syai'in, kata Rasulullah, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian yang mana apabila perbuatan tadi kalian lakukan maka kalian akan berkasih sayang. Afsyus salama
bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi, keutamaan yang pertama adalah ciri orang yang beriman. Ya. Ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman. Ketika seseorang itu mengucapkan salam, maka kata Rasulullah, dengan salam tadi dia bisa menjadikan seseorang itu berkasih sayang dengan sesama muslim lainnya. Ketika seseorang itu berkasih sayang, maka dia bisa akan beriman dengan iman yang sempurna. Yang mana dengan imannya tadi, itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi itu keutamaannya adalah menjadikan seseorang untuk berkasih sayang. Sehingga dia termasuk orang yang beriman dengan iman yang sempurna dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, halaman selanjutnya dilihat, halaman 28. Halaman 28 dilihat, di sana dijelaskan di dalam sebuah hadis, anna rajulan, ya, hadisnya yang itu ya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun. Jadi di sini kita tulis ciri orang yang Islamnya baik. Ayyul islami khairun. Ditanya, Kak, nah, saya lanjutkan. Keutamaan yang kedua adalah ciri orang yang Islamnya baik. Ayyul islami khairun. Dikatakan oleh sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang terbaik? Maka kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'ama wa taqra'us salam. Ya. Islam yang baik adalah dengan cara apa? Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Jadi, tulis di garis kedua dari poin yang kedua. Nah, garis yang kedua adalah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Jadi, adab ketika mengucapkan salam adalah kita memberikan salam kepada semua orang muslim, ya, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya. Dan dijelaskan di bawahnya ini, di bawahnya hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW bersabda, anna baina yaday sa'ah taslimal khassah. Ya. Di antara ciri hari kiamat, di sini dijelaskan sesungguhnya sebelum hari kiamat ada pemberian salam kepada orang yang khusus atau orang yang dikenal saja. Jadi salam adabnya adalah diucapkan kepada semua orang muslim yang kita temui, ya, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Nah, kemudian yang ketiga, makna salam. Makna salam. Dilihat di bukunya tadi, halaman 28 tadi, di bawah paragraf yang menjelaskan tentang hadis
salam kepada orang yang khusus itu merupakan ciri hari kiamat. Di bawahnya itu ada paragraf. Awalan paragrafnya, salam merupakan amalan yang indah. Coba dilihat bukunya, halaman 28. Ya. Paragraf yang awalannya, salam merupakan amalan yang indah. Ya. Nah, ini di sana dijelaskan makna salam. Ya, dilihat, dibaca, salam merupakan amalan yang indah karena di dalamnya terdapat doa keselamatan kepada sesama muslim. Ya, jadi maknanya doa keselamatan kepada sesama muslim. Nah, makna salam sebagaimana yang kita lihat di buku, di dalamnya terdapat doa keselamatan kepada sesama muslim. Ya, dengan membiasakan menyebarkan salam, maka akan timbul cinta di antara kaum muslimin. Ya, dengan demikian ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Ya. Sehingga ketika kita menyebarkan salam, saling menyebarkan salam, ya. Ketika kita mengucapkan salam, kita memberikan orang muslim tadi apa? Doa keselamatan. Kemudian pasti orang yang tadi juga menjawab salam kita, sehingga dia juga mendoakan kita doa keselamatan. Sehingga ya, semua orang yang saling bertemu itu saling mendoakan dengan keselamatan. Ya, ini makna dari salam. Dan ini bisa mempererat tali silaturahmi, ya, mempererat tali persaudaraan, ya, dengan salam yang kita ucapkan kepada semua orang, ya, baik orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, ataupun orang yang taat di dalam keislamannya, atau orang yang bisa dibilang kurang taat dalam Islam, ya, atau kita lihat orangnya ini misalkan jahat, ya, maka dia juga berhak untuk mendapatkan salam, ya. Dilihat paragraf setelah yang di bawahnya lagi tadi, paragraf yang awalannya setiap muslim berhak untuk mendapatkan ucapan salam. Lihat bukunya, perhatikan, lihat bukunya, masih halaman 28 ya, paragraf yang di bawah, sebelum yang paling akhir. Setiap muslim berhak untuk mendapatkan ucapan salam. Ya, perhatikan paragraf itu, ya, meskipun muslim tersebut merupakan ahli maksiat, ya. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Hakul muslim, muslim secara umum, siapa saja, ya. Nah, bisa jadi dijelaskan di sini, bisa jadi salam yang kita ucapkan dengan tulus ikhlas kepada muslim, ya, kepada muslim yang tadi kita tujukan, kepada muslim yang bermaksiat, di sini dijelaskan dapat membuka hatinya untuk segera berbuat kebaikan, ya. Nah, kemudian dijelaskan di bawahnya, bayangkan, ya, ketika seseorang, ya, seseorang yang baik misalkan, ya, kemudian lewat di depan orang yang suka berbuat maksiat. Kemudian orang yang baik tadi memalingkan muka, tidak mengucapkan salam, ya. Maka pasti orang yang suka berbuat maksiat ini semakin benci dengan orang yang berbuat kebaikan, ya, semakin tidak suka dengan yang namanya kebaikan, ya. Nah, tetapi dengan diucapkannya salam dengan tulus dan ikhlas, dengan muka yang berseri-seri, itu menunjukkan bahwasanya orang yang baik tadi juga menginginkan kebaikan kepada orang yang suka berbuat maksiat, sehingga orang yang berbuat maksiat ini dia merasa diperlakukan sebagai orang yang muslim juga, ya, sehingga dia mungkin sadar, ya, sehingga meninggalkan kemaksiatannya, ya, sebagaimana yang diceritakan di sini, ya. Dilihat di sini di halaman 29. Halaman 29, ya, perhatikan, nah, paragraf yang menjelaskan tentang Abdullah bin Salam. Ya, di sana ditulis, ya, kisah Abdullah bin Salam, ya.
Beliau adalah seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian menjadi sahabat. Ya. Jadi ceritanya ini, ya, lamma qadiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, aku pun datang melihatnya, kata Abdullah bin Salam, ya. Tatkala aku memperhatikan wajah beliau, maka aku tahu bahwasanya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Nah, maka pertama kali yang beliau ucapkan, ya, wahai manusia, ayyuhan nas, afsyus salama wa at'imut ta'ama wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bi salamin. Nah, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari dan kita hafalkan, ya, di kelas 1, ya. Jadi hadis ini sudah kita pernah hafalkan, yang ini. Ayyuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulunal jannata bisalam. Jadi pertama kali yang didengar oleh sahabat yang sebelumnya itu belum masuk Islam adalah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya menyebarkan salam itu bisa membuat seseorang untuk masuk ke dalam surga dengan salam, dengan penuh keselamatan. Jadi bisa kita masukkan ke keutamaan salam yang ketiga. Di sini, ya. Bisa antum tulis di keutamaan salam yang ketiga, ya. Masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat. Jadi hadisnya ini menjelaskan, ya, tentang cerita Abdullah bin Salam. Ya, ketika pertama kali Rasulullah datang ke kota Madinah, ya, sahabat ini Abdullah bin Salam yang sebelumnya masuk Islam itu melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan kebaikan, sehingga beliau melihat bahwasanya ini bukanlah wajah seorang yang berdusta, bukan wajah seorang yang pendusta, yang menginginkan sebuah keburukan. Akan tetapi beliau, sahabat Abdullah bin Salam ini, melihat wajah Rasulullah ini adalah wajah yang menginginkan kebaikan kepada umatnya, ya, sehingga sahabat Abdullah bin Salam ini tertarik untuk masuk Islam. Dan pertama kali yang beliau dengar Rasulullah SAW mengucapkan apa? Ada berapa di sini yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat? Ada berapa? 6. Afsyus salam yang pertama. Kemudian apa? At'imu at-ta'am, ya, berikanlah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari sedangkan manusia itu sedang tidur. Jadi ada 4 hal yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dengan selamat. Ya, sebagaimana Ustadz jelaskan dulu di kelas 1, ya, seseorang itu masuk surga, ya, ada yang masuk surga langsung, ada juga yang masuk surga dia melewati rintangan dulu, atau bahkan dia disiksa dulu, ya, sebelum masuk surga. Maka dengan amalan ini seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan selamat, ya, paham, ya? Nah, sampai di sini tentang hak yang pertama, ya, paham, ya, tentang salam. Jadi saya ulangi lagi, di poin yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwasanya setiap muslim itu mempunyai hak, ya, yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Nah, dan di sini dijelaskan di dalam hadis ada 6, ya, ada 6, dan ini bukan berarti pembatasan, hanya ada 6 hak seorang muslim, tidak. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah memperhatikan 6 perkara ini, ya, yang harus diperhatikan oleh seseorang, ya. Nah, kemudian di poin yang kedua yaitu hak yang pertama yaitu salam, ya.
memberikan salam kepada semua orang, ya, semua orang yang mengaku dirinya muslim, ya, baik orang yang muslim tadi muslim yang taat ataupun muslim yang tidak taat. Nah, kemudian memberikan salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Taib. Ilahuna, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, saya cukupkan ya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekhilafan. Saya tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.